bahwa kita ini punya 360 sendi kata Nabi. 360 sendi. Sendi, ya sendi. Ini sendi Ustaz, ini sendi ini ya. 360 kata Nabi. Dan setiap sendinya mesti ada sedekahnya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini baik kita ketemu lagi di podcast Tebar Manfaat. Dan syukur kita kepada Allah. Saya juga sangat berterima kasih atas kedatangan Ustadz saya, Ustadz Usman. Insyaallah pada beberapa menit ke depan kita akan bercerita tentang kajian Islam. Dan tema hari ini Ustadz, insyaallah kita akan buka dengan kajian mensyukuri nikmat kehidupan. Masya Allah. Baik Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustaz Syukri. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini keluarga sehat? Sehat Alhamdulillah. Ustadz gimana Ustadz? Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Anak-anak juga sehat. Hari ini hujan Ustaz. Nikmat juga Ustadz ya? Nikmat kehidupan dari Allah. Kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, ini saya beberapa kali telah memanggil narasumber tentang kajian-kajian Islam. Banyak pertanyaan tentang kita hidup ini perlu mensyukuri nikmat Allah, gitu kan. Apalagi Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, tapi kadangkala kita sebagai manusia ada beberapa, mungkin banyak dari kita kurang paham dengan cara kita mensyukuri nikmat Allah ini. Pada Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau dihitung-hitung pun nikmat Allah ini nggak akan cukup gitu Ustaz. Jadi Ustaz, gimana lah menurut Ustaz dengan nikmat ini? Nikmat yang Allah kasih ini itu kan sangat luar biasa. Jadi setiap muslim ini kan tentu ada kewajiban bersyukur kepada Allah tentang nikmat tersebut. Jadi apalah Ustaz kewajiban muslim ini? Iya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tadi Ustaz sebutkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu coba menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang sangat banyak. Jadi terhadap nikmat ini satu kewajiban kita. Apa dia? Mensyukuri nikmat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmat. Maksudnya, jangankan Allah akan tambah nikmat yang sudah ada, akan juga dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu tidak syukur, nikmat yang sudah ada akan dicabut Allah, dan kita lebih takut lagi kalau kemudian kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib hukumnya mensyukuri nikmat Allah. Tapi Ustaz, dari kalimat la in syakartum, ketika kamu bersyukur Allah tambahkan. Iya. La azidannakum wa la in kafartum. Kenapa Allah tidak mengatakan Allah kurangi? Malah Allah bilang ajabnya sangat pedih gitu Ustaz. Iya, jadi memang Allah hukum orang yang tidak syukur itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jadi, Allah katakan dikurangi ya Ustaz ya? Dikurangi itu juga bahagian dari hukuman. Oh iya benar. Ya, bagian dari hukuman. Jadi umat-umat terdahulu kenapa kemudian ditimpa musibah, ditimpa bencana, kemudian bahkan ketika mereka kufur kepada Allah, itu mereka dibinasakan dengan azab isti'sal. Azab isti'sal ini azab yang menghabiskan semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihabiskan apa nih? Manusia itu habis semuanya. Bukan nikmat. Seperti bukan saja nikmat, bahkan manusianya habis sekalian. Seperti dimusnahkan Allah SWT. Iya, seperti kaum Nabi Nuh kan semuanya habis. Ya, juga Firaun dengan bala tentaranya juga habis semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak syukur kepada Allah. Kaum Ad juga habis semuanya. Dan bangunan yang dibangun oleh kaum Ad luar biasa. Kaum Ad misalnya mereka menjadikan gunung itu jadi istana. Gunung dipahat jadi istana. Jadi luar biasa keahlian yang Allah berikan kepada mereka. Tapi karena mereka tidak syukur, maka Allah kemudian mengirimkan azabnya kepada mereka. Nah, kita khawatir kalau umat ini tidak mensyukuri nikmat Allah, kita khawatir hukuman-hukuman yang dahulu pernah Allah turunkan kepada kaum-kaum sebelumnya, kita khawatir juga. Bisa juga. Dan belakangan ini kalau kita lihat 5 tahun belakangan luar biasa. Musibah itu musibah. Ya. Musibah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banjir, tsunami, gempa, apalagi Ustaz? Gunung meletus, ya, tanah runtuh misalnya. Mungkin nikmat miskin
orang kekurangan makan mungkin itu juga sebagai musibah yang Allah turunkan ya, Iya. karena dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu bisa dalam bentuk, kemudian cara mensyukuri nikmat Allah. Cara mensyukuri nikmat Allah itu bilisan ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa kita ini punya 360 sendi kata Nabi. 360 sendi. Ini sendi Ustaz, ini sendi nih ya. 360 kata Nabi, dan setiap sendinya mesti ada sedekahnya. Kenapa? Saya pikir-pikir kemudian, alhamdulillah kita hari ini masih bisa menggerakkan sendi-sendi kita. Berapa banyak orang yang kemudian tiba sakit, lututnya nggak bisa digerakkan. Karena itu setiap sendi-sendi ini mesti ada sedekahnya sebagai tanda syukur kepada Allah. Paling tidak sedekah tasbih, berzikir, alhamdulillah, mengucapkan kalimat-kalimat baik juga, kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah, iya kan? Nah, ini tanda-tanda orang syukur kepada Allah dalam bentuk lisan. Tapi lisan saja nggak cukup, harus beribadah juga. Harus beribadah, dan sudah dicontohkan Nabi Ustaz Syukri. Nabi contohkan gini, Nabi itu melakukan qiyamul lail ya, malam hari sampai kakinya bengkak-bengkak. Padahal orang lain sedang tidur, dia beribadah ya. Iya. Padahal kalau dilihat Nabi ini sendiri, kalau Allah maksum ya, Allah hapuskan dosanya, tapi dia tetap beribadah. Tetap ibadah kepada Allah sampai kaki bengkak-bengkak. Itu tanda syukur ya. Tanda syukur kepada Allah. Dan ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ibadahmu sampai seperti dahsyat seperti ini? Kata siapa? Kata Aisyah. Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Nampak? Jadi syukur yang sesungguhnya Ustaz Syukri adalah bagaimana kita menjadikan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kita sehat, kita bawa untuk ibadah. Allah bagi harta, ini harta juga. Harta banyak. Gimana cara mensyukurinya? Bentuk syukurnya Ustaz, keluarkan zakat. Itu yang paling utama Ustaz. Sebab itu zakat wajib. Zakat wajib. Ya, kalau dalam kita Islam, dapat harta cukup nisab, cukup haulnya Ustaz, wajib kita keluarkan zakat sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seterusnya adalah infak, sedekah, hadiah, itu segala bentuk amalan-amalan harta Ustaz. Itu sesungguhnya adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ustaz, misalnya ada harta banyak, dia tahu nih kewajibannya berzakat, dia tahu kewajibannya bersedekah, dia berinfak, tapi dia enggan Ustaz. Enggan bukan dia karena enggan, dia tidak punya harta, memang dia tidak tahu bagaimana cara dia berinfak, bersedekah. Itu kan kewajiban kita juga untuk sebagai muslim untuk memberitahu ya Pak Ustaz. Jadi mungkin ada lembaga-lembaga, mungkin kurang informasi mereka. Jadi taklim juga ini, kita sebagai manusia juga bersyukur pada Allah, akan kita wajiblah menuntut ilmu supaya kita tahu tentang hukum Allah. Karena itu ada sebuah buku Ustaz gini. Buku judulnya La Yasa'uhu Al-Muslimu Jahluh. Bahwa sebagai seorang muslim, dia tidak ada uzur untuk tidak mengetahuinya. Wajib dia tahu. Bagaimana cara dia mengenal Allah, wajib dia tahu Ustaz. Bagaimana cara dia sholat, bagaimana cara dia berzakat, berhaji, berpuasa, wajib dia mengetahuinya. Tidak dimaafkan kalau dia tidak tahu. Wajib. Luar biasa. Itu jadi harus diketahui. Menuntut ilmu Ustaz ya. Harus belajar. Ada ilmu yang dia wajib ketahui, ada ilmu yang tadi kita katakan fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Seperti ilmu-ilmu sifatnya spesialis. Nah, tapi kalau sifatnya ilmu-ilmu yang kita berkaitan tentang kewajiban kita kepada Allah, ini wajib untuk kita ketahui. Baik Ustaz, tadi Ustaz beritahu tentang kita mensyukuri dengan banyak-banyak muji Allah, melalui lisan zikir, kemudian dengan beribadah, dengan cara tahu harus cara beribadah, kemudian dengan harta, bisa dengan cara mensyukuri dengan mengeluarkan harta untuk zakat, fitrah, segala macam sedekah. Ini yang kalau untuk nikmat sehat Ustaz. Jaga kesehatan ini kan perlu kan pola hidup sehat. Ini sebagai syukur juga Ustaz. Jadi Ustaz Syukri, sebagaimana bahwa harta adalah amanah dari Allah, bahwa badan kita ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ustaz, salah satu yang disebut dengan
ad-daruriyatul khams. Jadi ada 5 yang wajib kita jaga, kemaslahatan yang wajib kita jaga. Di antaranya adalah menjaga jism, ya, menjaga jism, menjaga badan, menjaga tubuh, menjaga nyawa. Itu menjaga nyawa. Tubuh ini kan bagian dari nyawa, dan disebutkan dalam Quran, jangan kamu la tulqu bi aidikum ila tahluka. La tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Makanya kalau hukum rokok, Ustaz, itu paling ringan ya, para ulama mengatakan makruh. Ringannya. Tapi ada ulama yang kemudian mengatakan haram. Kenapa? Karena rokok ini adalah merusak, memudaratkan. Nah, yang haram itu lebih dahsyat lagi. Contohnya minuman keras, ya kan? Kemudian sekarang orang ekstasi, narkoba dan segala macam. Kenapa? Karena itu bisa merusak badan. Jadi badan ini wajib kita jaga, hindarkan dari hal-hal yang negatif, dan disuruh kita makan makanan yang halalan thayyibah, makan sehat, halal. Lagi baik dan sehat, halal ya Ustaz. Iya, halal ini 2 zat. Halal zatnya yang kita makan, dan halal cara mendapatkannya. Ada kadang-kadang zatnya halal tapi dicurinya. Ada juga yang kebalikannya, Ustaz, ya. Iya, ada kebalikannya. Ya. Dan kemudian makanan ini juga harus thayyiban, harus baik. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa sainsnya, baik ini adalah ada gizinya. Tidak hanya halal saja, dia harus baik. Harus baik. Harus dua-duanya harus makan. Nanti ada halal tak baik pula, tapi tidak baik, tak sehat dia makannya, Ustaz, ya. Iya, misalnya kalau dia makan gula terlalu banyak, jadi tak sehat. Iya, makan yang berlemak terlalu banyak juga tidak sehat. Iya kan, Ustaz? Iya, jadi halal dan baik bagi dirinya. Yang baik bagi diri. Kenapa? Karena fisik kita ini ingin kita bawa untuk beribadah kepada Allah. Berarti Ustaz, setelah itu dia menjaga dirinya dari makan halal dan baik sebenarnya untuk kesehatan dirinya. Karena kalau dia tidak sehat, ya bagaimana dia bisa beribadah untuk mensyukuri nikmat Allah? Betul, Ustaz Syukri, betul. Ya, Ustaz, ya. Luar biasa, betul. Jadi Ustaz, alhamdulillah ini kan syukur ini memang kalimat syukur dan sabar selalu melekat, ya, Ustaz. Iya. Itu maksud mana, Ustaz? Jadi syukur dengan sabar ini, Ustaz Syukri, dia adalah amalan hati. Syukur amalan hati, sabar amalan hati, ikhlas amalan hati. Jadi ketemunya pada amalan hati. Biasanya orang yang ikhlas dia sabar. Orang yang ikhlas dia suka syukur kepada Allah. Iya kan, Ustaz? Sabar dengan syukur nih. Contoh begini. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan keadaan orang beriman itu. Ya, kenapa? Kalau dia dapat nikmat dia syukur. Kalau dia mendapatkan ujian dari Allah dia bersabar. Itu ujian antara dua keadaan kita yang dua-duanya baik. Hubungannya kalau kita dapat nikmat syukur, tapi kalau dapat musibah kita bersabar. Baik, Ustaz, satu lagi. Baik, tadi Ustaz sudah baca, wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Ada kalimat akhir dari ayat itu, innallaha laghafurur rahim. Iya. Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemberi ampun dan Maha Sayang. Berarti ini kaitan dengan ayat sebelumnya, kaitan dengan baris sebelumnya, wa in ta'uddu nikmatullah, itu gimana, Ustaz? Kita sinkronkan, Ustaz. Iya, kalau orang-orang misalnya yang sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia kadang-kadang lupa Allah, ya kan? Kemudian dia segera bertobat kepada Allah. Ingat, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan luar biasa, Ustaz Syukri. Allah itu Maha Pengampun, kemudian Maha Penyayang. Ya kan, dalam doa duduk di antara dua sujud, ya kan? Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan sayangilah aku. Rahmati aku. Kenapa selalu dua ini berdampingan? Nah, kaitannya adalah kalau ghafur artinya Allah Maha Pengampun, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau Allah ampunkan dosa-dosa kita, artinya kita terhindar dari neraka. Karena yang menyebabkan orang masuk neraka itu dosa. Tapi belum cukup kalau kita hanya terhindar dari neraka, kita pengen juga masuk surga. Perlunya kasih sayang Allah. Iya. Kita perlukan sayangnya Allah kepada sayangnya Allah, rahmatnya Allah, dan rahmat Allah yang paling besar itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.